Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Sebuah kitab yang membahas tentang 3 pondasi utama dalam beragama, 3 hal pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, entah dia orang yang berilmu ataupun dia orang awam. Mereka wajib memahami 3 pondasi ini. 3 pondasi ini beserta dalil-dalilnya itulah yang kita bahas dalam kitab Salasatul Usul wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian syarah yang kita gunakan adalah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh ibnu Abdullah ibnu Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, kita masih membahas tentang jenis-jenis ibadah. Kita katakan bahwasanya ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah saja. Maka kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab ini beberapa jenis ibadah. Dan mayoritas ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Kenapa beliau lebih banyak mengedepankan atau memberi contoh ibadah-ibadah hati saja? Karena i'tibar ibadah itu adalah kepada hati. Patokan ibadah itu adalah kepada hati. Kita bisa saja sama-sama berdiri di saf yang sama, ruku samaan, sujud samaan, tapi salah satu dari kita ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati dan niatnya keliru. Maka kadar suatu ibadah itu berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung kepada hatinya, tergantung kepada perbuatan hati. Maka dikatakan dalam hadis, ada orang yang pergi ke masjid sholat, kemudian dia pulang membawa setengah ibadah sholat. Ada yang pulang membawa 2/3 ibadah sholat. Ada yang membawa 1/8. Ada yang membawa 1/3. Ada yang membawa 1/4. Ada yang membawa 1/5 dan seterusnya. Kenapa kok bisa beda-beda? Kembali kepada hatinya, kembali kepada khusyuknya. Maka salah satu jenis ibadah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah ibadah al-khusyuk. Karena khusyuk itu adalah berawal dari hati. Kekhusyukan ketika sholat itu berawal dari hati. Anggota badan akan khusyuk kalau hati itu khusyuk. Sebagaimana kata Nabi ketika melihat seorang laki-laki yang sholat sambil memainkan jenggotnya. Kata Nabi, seandainya hatinya khusyuk, maka dia tidak akan melakukan itu, kata Nabi. Ini menunjukkan berarti khusyuk itu berawal dari dalam hati, kemudian mempengaruhi perbuatan. Ini ibadah hati, pentingnya ibadah hati. Maka Syekh Muhammad Al-Wahhab mulai dengan ibadah hati dulu. Kemudian di pertemuan kemarin, sebelum pertemuan hari ini, kita sudah membahas satu jenis ibadah yang bukan merupakan ibadah hati, yaitu al-dzabah. Al-dzabah ini kan ibadah fi'li, ibadah badani ya. Ibadah dengan harta, ya kan? Menyembelih, ya. Akan tetapi ibadah walaupun dia dengan harta, dengan fisik, dengan gerakan badan, tetap butuh kepada keyakinan yang benar. Ngerti maksudnya? Menyembelih walaupun dengan tangan kita menyembelih, tetap harus ada keyakinan dalam hati bahwasanya menyembelih itu hanya untuk Allah saja. Gitu ya. Jadi ibadah hati ini harus tetap ada pada semua jenis ibadah badan. Ibadah badan itu ya kayak puasa, zakat, haji, itu ibadah badan. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling agung. Kenapa? Karena dia mengumpulkan 2 jenis ibadah ini. Ibadah hati, kemudian ada ibadah badan. Ibadah hati dengan antum baca doa-doa, bacaan sholat. Kemudian badan ada gerakan-gerakannya. Gitu ya. Baik. Sekarang kita ambil jenis ibadah yang ke-14. Pembahasan secara ringkas saja. Ibadah yang ke-14 yaitu yang mirip dengan az-dzabah, yaitu an-nazar, bernazar. Bernazar ini merupakan bagian dari ibadah. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nazar. Mereka itu bersikap wafa, menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut pada hari kiamat. Hari yang buruk maksudnya. Jadi orang bernazar itu
ya, untuk menghindarkan dari hal yang buruk atau untuk mendapatkan hal yang baik. Nah, sekarang kita lihat maknanya. Wan nadru lillahi syar'an yaqa'u ala ma'nayain. Bernazar untuk Allah dalam makna syariat memiliki dua makna. Yang pertama makna umum, yaitu ilzamul abdi nafsahu imtithala khitabis syara'. Ya. Nazar secara umum itu artinya adalah seorang hamba ilzam dirinya. Ilzam artinya mengharuskan. Seorang hamba mengharuskan dirinya untuk taat kepada satu perintah atau larangan Allah. Ini makna umum dari nazar. Itu seorang hamba mengharuskan dirinya, mewajibkan dirinya untuk mentaati suatu perintah atau menjauhi suatu larangan Allah. Ai al-iltizama bidinil Islam. Ya. Jadi ketika antum mendengar azan zuhur, pergi ke masjid untuk sholat, ini nazar sebenarnya namanya. Ya. Karena apa? Karena di situ antum mentaati perintah Allah. Ngerti ya? Ketika antum mendengar perintah Allah, antum taati perintah itu segera mungkin. Ini namanya nazar, makna secara umum. Tapi kalau antum mendengar kata nazar, bukan itu yang terbayang kan? Nah, itulah makna yang kedua. Wal akhar khasun. Makna nazar yang kedua adalah secara khusus. Tadi makna umum, secara makna khusus. Apa makna nazar secara khusus? Yaitu ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghairu mu'allaq. Yaitu seorang hamba mewajibkan dirinya sendiri secara naflan, secara sunnah, muayyanan, yang spesifik, ya, ghairu mu'allaq, tidak terikat. Kalau tidak terikat berarti nggak wajib, ya kan? Antum mewajibkan diri antum untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak wajib, gitu ya. Misalkan antum mengatakan, kalau saya dapat anak laki-laki, ya, atau kalau istri saya hamil, saya akan, ya, bersedekah, ya, dengan uang 1 juta misalkan. Bersedekah dengan uang 1 juta ini wajib apa tidak? Hukum asalnya tidak wajib kan? Sedekah itu kan hukumnya sunnah kan? Ya. Tapi antum wajibkan diri antum sekarang. Nah, ini berarti antum menjadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Ini namanya nazar secara khusus. Ya. Makanya kata Nabi, ya, orang yang bersedekah karena hanya nazar itu orang yang pelit. Ya. Karena nunggu bernazar dulu baru dia bersedekah. Bagaimana kalau dia bernazar agar ketika istrinya hamil, ya, baru dia bersedekah? Bagaimana kalau ternyata tidak hamil, nggak jadi sedekah? Ini kan orang yang pelit berarti kan? Ya. Dia bersedekah hanya kalau mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan saja. Nah, padahal nazar ini tidak merubah, ya, takdir. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan antum tidak punya anak, ya tidak akan punya anak. Itu sebaliknya. Ya, itu dia nazar. Ya, dia tidak la yughayyir al-qadar syai'an. Baik. Wa hadzal haddus syar'i, dan pengertian syariat ini, ya, al-haddu artinya pengertian, ya, at-ta'rif. Pengertian secara syariat mana nazar tadi, fi ma'nahul khas, mana yang kedua maksudnya, yatahaqqaqu ma'ahu kaunuhu ibadatan wafqal quyudil madhkurah. Ya, pengertian yang kedua inilah yang kita bahas di sini. Ya, makna yang khusus dari nazar tadi, bahwasanya nazar itu adalah ketika seorang hamba mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang seharusnya tidak wajib. Fa qauluna naflan kharaja bihi al-fard li'annahu lazimun lil 'abdi as-salatan. Bagaimana kalau ada orang bernazar, misalkan, kalau saya punya anak nanti saya akan, ya, sholat berjamaah ke masjid. Ya, seperti ini nazar apa tidak namanya? Tidak. Kenapa? Karena memang sholat berjamaah ke masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Apa maksudnya? Ya. Kalau saya dapat uang 1 juta hari ini, nanti asar saya sholat asar. Ya memang wajib sholat asar, nggak perlu dinazarkan. Apa maksudnya, ya?
Nah, ingat tadi pengertian nazar apa? Seorang hamba mewajibkan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Kalau hukumnya sudah wajib, nggak perlu dinazarkan, bukan nazar namanya. Gitu. Wa qauluna muayyanan kharaja bihi al-mubham, dan harus spesifik nazar itu, nggak boleh mubham, ngambang, suram, samar-samar. Ya. Li'annal ibham la yatahaqqaqu fihi an-nazar, karena yang namanya ibham, kesamaran itu, ya, tidak akan terwujud di dalam nazar. Ya, nazar itu nggak akan wujud, nggak akan bisa ditunaikan nanti kalau masih ada samar-samar di situ. Baik, jadi dalam bernazar itu tidak boleh adanya namanya samar-samar, itu ibham. Bal talzamu fihil kafarah. Ya, harus bayar kafarat kalau nggak jelas. Ya, kalau qala mru'un lillahi alayya nadhrun wa lam yu'ayyinhu lam taqa bihi qurbatun wa alayhi kafaratun nadhr. Ada orang misalkan, ya, dia mengatakan lillahi alayya nadhrun, saya bernazar, tapi nggak dispesifikkan nazarnya apa gitu. Apakah nazarnya berpuasa, nazarnya bersedekah, menyembelih atau apa? Ya. Dia tidak menyebutkan. Maka yang seperti ini, ya, dia nazarnya dikatakan tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bernilai ibadah nazarnya seperti itu. Ya. Tidak bernilai ibadah nazarnya seperti itu. Maka yang wajib bagi dia adalah membayar kafarah kalau dia melanggar nazar tersebut. Pasti melanggar kan jadinya, karena dia belum spesifikkan. Zul mengatakan misalkan, kalau saya lulus ujian, saya bernazar kepada Allah. Iya, nazarnya apa? Belum dispesifikkan kan? Ya, maka ketika Zul beneran lulus ujian, dia wajib bayar kafarah nanti. Paham maksudnya? Baik. Wa qauluna ghairu mu'allaq kharaja bihi ma kana ala wajhil 'iwad wal muqabalah mimma yanduruhu al-'abdu fi muqabalati ma yuriduhu min Allah. Ya. Kemudian nazar itu dikatakan nazar kalau dia ghairu mu'allaq, tidak terikat. Dia terikat dengan kewajiban maksudnya. Dia bukan sebagai pengganti sesuatu yang lain. Misalkan dia mengatakan lillahi alayya in syafa maridi an asuma salasata ayyam. Fahada la yu'addu qurbatan li'annahu waqa'a ala wajhil 'iwad wal muqabalah. Ya. Dia mengatakan lillahi alayya, ya. Jadi wajib atau bernazar. Ya, dia bernazar kepada Allah. Dia mengatakan Allah punya kewajiban, Allah punya hak atas saya. Kalau, ya, orang yang sakit di rumah saya, misalkan katakanlah anaknya yang sakit. Kalau anak saya sakit, ya, kalau anak saya yang sakit ini sembuh, ya, maka saya akan puasa 3 hari. Ya, maka ini kata Syekh, la yu'addu qurbatan, tidak dianggap sebagai kurbah untuk pendekatan diri kepada Allah. Kenapa? Karena di sini, ya, puasa ini waqa'a ala wajhil 'iwad wal muqabalah. Dia sebagai pengganti dari, ya, apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan di situ? Kesembuhan. Apa balasan yang dia berikan kepada Allah? Berpuasa 3 hari. Paham maksudnya? Ya, berpuasa 3 hari. Maka ini tidak dinamakan kurbah. Tidak dianggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jelas maksudnya di sini ya? Nah, jadi tidak dianggap sebagai kurbah. Baik. Wa hadza faslul khitabi fi aqdin nazar. Hal huwa ibadatun matlubatun am la? Fa yatahaqqaqu kaunuhu ibadatan idza kana waqi'an 'ala an-na'ti alladhi dzakarnah min jarayanihi naflan mu'ayyanan ghairu mu'allaq. Fa idza ijtama'at fihi hadhihi al-awsaf ats-tsalatsa sara ibadatan yutaqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti, ya, suatu akad, suatu ucapan dikatakan sebagai nazar, kemudian dikatakan sebagai ibadah, itu kalau dia memenuhi kriteria-kriteria yang kita sebutkan tadi. Kriterianya yang pertama, harus sesuatu yang bersifat sunnah atau mubah. Apa maksudnya tadi ya? Bukan karena hal-hal yang wajib. Kalau wajib memang harus dikerjakan. Kemudian kriteria yang kedua, dia harus muayyan, harus spesifik, ya.
Harus spesifik nazarnya untuk apa begitu. Kalau saya begini maka saya akan begini. Nah, itu nazar yang spesifik namanya. Ya. Ghairu mu'allaq, tidak boleh terikat ya dengan ya suatu apapun. Ya, murni karena keinginan gitu maksud bernazar itu. Ya, bukan karena ada hal-hal yang mendorongnya. Misalkan contohnya tadi, kalau anak saya sembuh, ya saya akan berpuasa 3 hari. Ini namanya ada balasan, berarti kan yang seperti ini tidak bernilai pahala di sisi Allah. Ngerti maksudnya? Ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi bahwasanya nazar itu la yuraddu syai'an. Ya, bahwasanya nazar itu tidak menolak apapun, tidak menolak takdir maksudnya. Wa inna ma yastakhriju bihi ya minasyahih. Bahwasanya nazar itu dari orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Ya, jadi boleh nggak bernazar seperti tadi? Kalau anak saya sembuh dari sakit, saya akan puasa 3 hari 3 malam, ya 3 hari misalkan. Boleh atau tidak? Boleh nazarnya seperti ini, tapi tidak bernilai ibadah, itu dia. Ngerti maksudnya? Berarti nazarnya seperti itu boleh. Lantas bagaimana nazar yang bernilai ibadah itu? Ya, yaitu yang tidak terikat dengan hal-hal seperti tadi. Ya, tidak terikat dengan hal-hal yang seperti tadi. Misalkan dia mengatakan, ya kalau anak saya sembuh dari sakit, ya saya akan puasa 3 hari. Ya, meskipun dia tidak sembuh anaknya, dia tetap puasa 3 hari. Ngerti maksudnya? Nah, ini ghairu mu'allaq. Maka inilah baru bernilai dia pahala di sisi Allah. Ya, jadi dia memang tanamkan keyakinan kalau anak saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Ya. Tapi kalau dia nggak sembuh, bukan berarti sama sekali saya nggak puasa. Ada keinginan tetap untuk puasa, gitu. Berarti ya? Ya, agar kita tidak termasuk dalam hadis Nabi tadi, ya, inna ma yastakhriju bihi minasyahih tadi. Agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pelit, yang hanya melakukan sesuatu karena ada nazarnya. Ya, kalau anaknya sembuh baru dia bersedekah, kalau anaknya sembuh baru dia berpuasa. Paham maksudnya ya? Baik. Barulah nazar tersebut dikatakan ibadah. Nah, jadi nazar itu pembahasannya ya lebih sering dia kepada suatu yang mubah hukumnya. Jadi kalau kita katakan nazar itu perlu dilakukan apa tidak? Nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Innahu la yariddu syai'an. Dia nggak menolak apapun dari takdir gitu. Jadi kalau begitu ngapain kita bernazar gitu? Paham maksudnya? Nah, jadi syariat membolehkan kita bernazar tapi tidak menganjurkan. Itu dia. Ini bahayanya. Ya, kalau kita sudah melakukan nazar, maka wajib ditunaikan. Nah, ini kan ngerepotin diri sendiri namanya. Nah, itu dia. Iya, kalau sudah berniat untuk bernazar, maka harus ditunaikan nazar itu. Kalau tidak, harus bayar kafarah. Baik. Jelas sampai sini? Bayar kafarahnya dengan apa? Bayar kafarahnya dengan apa? Kafarat nazar. Ya. Kafarat nazar itu sama dengan kafaratul yamin. Sebuah hadis Nabi, kafaratul nazar, kafaratul yamin. Apa itu yamin? Sumpah. Apa kafarat orang melanggar sumpah? Surat Al-Maidah itu. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul iman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ini yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Yang kemudian yang kedua, tahriru raqabah, membebaskan budak. Kemudian yang ketiga, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Ini 3 jenis kafarah. Nah, jadi pertama membebaskan budak. Kalau nggak mampu membebaskan budak, puasa 3 hari. Kalau nggak mampu puasa 3 hari, memberi makan 10 orang miskin. Paham maksudnya? Dan 10 orang miskin ini bisa hanya 1 saja, tapi antum berikan 10 kali, boleh. Dan nggak ribet. Paham maksudnya? Nah, misalkan antum tanggung dia makan 3 hari, berarti kalau sehari kan 3 kali orang makan kan? Ya, berarti antum tanggung dia makan 3 hari. Antum katakan ke dia, ya, wahai kamu, nanti ya, tiba waktunya sarapan, makan siang atau makan malam, datang ke rumah. Tuh, selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu sudah cukup. 1 orang. Ya, kalau mau 10 orang tidak masalah juga. Undang 10 orang datang ke rumah, kasih 1 bungkus nasi, semua selesai. Jelas maksudnya? Ini kalau kita melanggar
nazar. Jadi nazar itu sama dengan sumpah. Sama seperti teman, wallahi saya akan melakukan ini, tapi ternyata tidak dilakukan, maka harus melakukan kafarat seperti tadi. Paham ya? Harus berentet. Kenapa? Harus berentetan. Berentetan yang surah Al-Maidah itu harus berurutan, kalau nggak bisa ini. Enggak harus secara urut. Ya. Bisa pilih saja mana yang tuh mau. Kalau satu jenazah, kalau dia diingkar itu berarti 10 kali kasih makan orang terus. Kalau lebih dari, kalau dia nazar terus, dijanji terus. Begitu terus berarti harus itu untuk satu kali nazar itu. Dia bernazar, kalau saya lulus ujian saya akan puasa 3 hari besok. Dia nggak lulus. Ya, dia lulus misalkan, tapi dia nggak puasa. Ya, maka dia wajib puasanya 6 hari berarti. Jadi maksudnya puasa 3 hari yang dia nazarkan sama puasa 3 hari sebagai kafarahnya. Gitu ya. Tapi kalau tidak mampu puasa 3 hari, bisa milih memberi makan 10 orang miskin. Dan itu kan mudah ya, 10 orang miskin. Ya, untuk umuman orang di Indonesia insya Allah itu sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, harga satu nasi bungkus itu sudah satu porsi hitungannya. Ya, hanya saja para ulama beda pendapat di situ, memberi makan 10 orang miskin di situ maksudnya 10 porsi apa? Satu orang satu porsi, gitu maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? 10 orang miskin itu maksudnya satu orang itu, satu orang itu berarti ikut porsi sehari itu orang Indonesia makan 3 kali kan? Berarti satu orang 3 kali makan, kali 10. Apakah seperti itu? Banyak pendapat di situ. Ya. Baik. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.